pilu kembali menyelimuti kehidupan Agus Salim, sosok yang sempat viral akibat kasus penyiraman air keras dan polemik donasi. Dalam siaran langsungnya, Agus mengaku kini harus menjalani hari seorang diri setelah istrinya, Elmi Nurmala, pergi meninggalkannya. Dengan kondisi penglihatan yang tidak kunjung pulih, ia mengenang kebersamaan mereka saat masih saling menemani, termasuk momen ketika dirinya harus disuapi karena tidak bisa melihat. Pengakuan itu memperlihatkan situasi emosional yang semakin berat dibanding sebelumnya. Tragedi yang menimpanya bermula pada September 2024, ketika ia disiram air keras oleh rekan kerjanya hingga kehilangan penglihatan. Kasus tersebut viral setelah dibantu Pratiwi Novianti atau Teh Novi yang menggalang donasi besar. Namun polemik muncul saat dugaan penyalahgunaan dana mencuat dan berujung laporan hukum, termasuk keterlibatan pengacara Farhad Abbas. Simpati publik pun berubah menjadi kritik tajam, bahkan memunculkan petisi pengembalian donasi. Kabur ya, kabur dia, kabur istrinya Bang Agus. Kita keluar biar ngomong sendiri, ya udah keluar aja kakak. Kasian, ngajak-ngajak keluar tapi nggak dipeduli nama yang lain. Sedih sih liatnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Si Samiun masih bernapas toh. Tak pikir udah lupa cara bernapas. Oh, apa kabar Bang Agus? Apa kabar? Apa kabar? Agus sedih banget ditinggal sama istrinya. Kan udah ditebak dari dulu, nggak bakal setia sayang, cuman karena harta. Gimana netizen? Puas? Puas? Mustahil, kalau nggak lihat fisik tuh mustahil, Gus. Semua itu hanya pengen duit kau. Gimana ini Tenovi? Gimana udah ditinggal sama istrinya? Ya kayak mana? Duh, kasihan banget sih si Agus, sedih banget. Sampai ditinggal istrinya kabur katanya guys. Padahal dulu kalau nggak salah inget ya kan, istrinya ada beli HP juga ya. Kalau nggak salah inget gue. Sekarang malah pergi katanya, ninggalin si Agus. Bener gak sih? Ada kabar terbaru dari Agus blind spot guys. Dia masih tetap sedih sih. Agus sedih udah bukan karena uang donasi ya, tapi kali ini yang membuat Agus sedih karena ditinggal oleh sang istri. Yang biasanya dia kemana-mana berduaan sama istrinya, makan disuapin. Sekarang Agus sendirian. Agus semakin tenggelam dalam kesedihannya. Padahal Agus adalah seorang suami yang baik loh. Dia selalu menundukkan kepala, menjaga pandangannya. Dia menjaga pandangannya bukan cuma dari wanita sih, tapi memang dari apa yang dia lihat, memang semuanya pudar. Tapi semoga dengan kejadian ini itu tidak membuat Agus jadi gelap mata terhadap istrinya ya. Tapi memang udah gelap sih. Kita doakan aja yang terbaik untuk Agus. Semoga Agus bisa menemukan kebahagiaan yang baru dan Korinnya bisa tetap menemani Agus dalam kesepian dan keheningannya. Pesan buat Bang Agus dari sesama tunanetra. Kalau memang istri kamu meninggalkan kamu karena kondisi fisikmu Bang, karena kebutaanmu Bang, tinggalkan dia. Kamu pasti akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Tapi sebelum itu, coba Bang Agus turunkan egomu Bang, kalau boleh. Rayulah dia Bang, rayu dia, manja-manjain dia Bang. Siapa tahu bisa pulih, bisa rujuk kembali Bangku ya. Tapi kalau memang udah abang sudah effort sedemikian rupa, tapi dia tetap tidak mau kembali samamu Bang karena kondisi fisikmu misalnya, udah, atau misalnya dia berpikir, misalnya ya, suamiku udah nggak berguna lagi, udah nggak bisa nyetirin aku, udah nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya begitu Bang. Tinggalkan, lepaskan. Aku tahu itu sedih, tapi percaya Bang, pasti akan ada suatu saat orang yang akan menemani kamu dan akan menerima keadaan kamu seutuh-utuhnya Bang Agus. Dan aku yakin kamu akan jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Ya, jadi tadi sedikit saran dari aku Bang ya, mantap. Yang terbaik buat Bang Agus.
Si Agus sedih teman-teman ya, kini Agus ditinggal sama istrinya kabur. Nah biasanya Agus makan minum disuapin sama istrinya, tapi sekarang Agus sedih. Kemarin Agus live di TikTok, dia cerita kalau dia sekarang ditinggal sama istrinya, jadi dia sendirian teman-teman. Teman inget gak sama si Agus? Buat teman-teman yang belum tahu sama si Agus Salim ini dia viral ketika dia dulu itu bekerja di sebuah kafe, dan dia kebetulan kafe itu seorang manajer teman-teman, ya atasan. Nah Agus ini punya bawahan, bagian pelayanan seorang pria, dan kebetulan karena kerjanya itu kurang bagus, akhirnya diberhentikan oleh Agus, karyawan tersebut. Nah karyawan tersebut tidak terima diberhentikan sama Agus, mungkin ada ucapan kasar dari Agus ya, yang membuat dia dendam, dan akhirnya lawan Agus ini yang diberhentikan oleh Agus ini, dia nekat menyiramkan cairan keras teman-teman ya ke wajah Agus, sehingga membuat mata Agus tidak bisa melihat lagi, seperti itu teman-teman. Dan Agus viral kemarin diangkat oleh Venovi. Buat teman-teman yang nggak tahu, coba sama Venovi bisa cari di YouTube ya. Venovi ini memang sering membantu orang-orang seperti ODGJ juga seperti itu. Nah Venovi angkat ceritanya si Agus, lalu open donasi lah si Agus ini teman-teman. Ketika di open donasi, banyak banget masyarakat atau netizen yang iba terhadap Agus, dan akhirnya mendonasikan kumpulan itu sekitar 1,5 miliar, dan uang itu direncanakan untuk berobat. Tapi ada kejanggalan. Nah, uang 1,5 miliar itu tidak semuanya dipakai untuk berobat, malah dipakai Agus terlebih dahulu buat keperluan pribadinya, seperti beli handphone, buat bayar utang, seperti itu teman-teman. Dan akhirnya ada masalah dengan Venovi, sempat viral juga kemarin, sempat undang juga ke podcastnya Densu seperti itu. Tapi tidak begitu lama akhirnya hilanglah kasus Agus ini teman-teman. Tapi baru aja kemarin Agus live di TikToknya, dia cerita tentang kesedihannya. Agus sedih katanya karena sekarang Agus ditinggalkan sama istrinya kabur, nggak tahu kemana kata Agus. Dia sedih, biasanya dia disuapin sama istrinya, makan minum disuapin sama istrinya, tapi sekarang istrinya sudah nggak ada lagi. Ini wajah istrinya si Agus teman-teman ya, yang kemarin juga memakai duit donasi untuk keperluan beli handphone. Nah gimana teman-teman, buat kalian yang belum tahu bisa tambahkan di kolom komentar, dan sama-sama kita doakan aja yang terbaik buat si Agus. Semoga Agus diberi kesabaran, dan kalau misalnya istrinya masih berjodoh sama si Agus, semoga bisa balik lagi. Jadi ini kan Agus Salim kembali viral ya, gara-gara katanya masalahnya ditinggal istri. Nah kemarin itu saya lihat PT dari Nopi Pratiwi. Si Nopi ini ketawa dia, sambil dia ngomong sama para fansnya. Nopi bilang, itu dengar-dengar si Sugus atau si Agus istrinya pergi ya gitu loh, sambil ketawa. Nopi Pratiwi ini ya. Jadi begini ya, singkat saja, saya cuma mau bilang ke kalian bahwa yang nolong Agus Salim dulu itu bukan Nopi Pratiwi, bukan Denny Sumargo, bukan Pablo ataupun Gary. Yang tulus nolong Agus Salim waktu dia viral dulu itu adalah Farhad Abbas, pengacara gratis, Krishna Murti tulus, dan almarhum Alvin Lim ya. Itulah orang-orang yang tulus menolong Agus Salim, bukan Nopi Pratiwi dan Densu ya. Tapi uang itu yang 1,5 M itu dapat dari atas nama Agus, atas simpati orang itu ke Agus yang dibawa ke NTT atau NTB itu ya. Itu uang hasil dari membawa-bawa nama Agus ya. Kenapa saya bisa bilang Nopi Pratiwi dan Densu tidak tulus nolong Agus? Begini, Nopi Pratiwi memang datang ke rumah Agus, kemudian dia oper ke Densu ya. Nopi Pratiwi itu tidak ada inisiatif untuk Densu open donasi ya. Sampai di podcast Densu kasihan. Kemudian Densu bilang ini akan buta selamanya, bagi yang mau nyumbang silahkan. Jadi Densu sudah tahu dia akan buta gitu loh selamanya. Jadi bukan uang untuk berobat. Akhirnya setelah Densu inisiatif sendiri ya, tanpa Nopi Pratiwi open donasi, terkumpullah 1,5 M. Jadi itu bukan uang berobat 1,5 M. Ya, setelah terkumpul 1,5 M, besoknya datang lagi Nopi ke rumah Agus. Padahal itu bukan uang urusan dia gitu loh. Mulailah dia mengadu Agus dengan netizen bahwa ini uang donasi, Mas Agus ini kan uang untuk berobat, nanti baru boleh dipakai ini. Padahal itu Densu, urusan Densu, nggak ada hubungan dengan dia. Akhirnya si Nopi ngadu ke Densu. Akhirnya Densu luluh. Akhirnya diserahkan uang itu ke Yayasan Nopi. Tapi Densu bilang, kalau Nopi suatu saat ambil, saya akan kembalikan. Kata Densu ada PT-nya, kalau Nopi ambil, saya balikan lagi uangnya. Saya hajar Nopi dan uang saya kembalikan, kata Densu. Tapi sampai hari ini tidak ada dikembalikan uangnya oleh Densu. Ya, kemudian singkat cerita uang itu dibawa ke NTT dengan seorang pengacara bernama Pablo. Jumlah donatur 8.000 orang. Pablo cuma mewakili 2-3 orang, terus ngaku-ngaku mewakili 8.000 orang. Terus kalian ada yang bertanya,
Tapi itu Agus uangnya dikasih Wawa, Bang, bayar uang rumah 200 juta. Ya, uang yang dikasih Wawa terserah Agus. Karena itu adalah uang sukarela. Ya, itu bukan uang berobat. Coba kalian putar podcast Densu yang pertama. Itu bukan uang berobat. Karena ini akan buta selamanya, kata Densu, silakan nyumbang di kolom bawah nomor rekening. Akhirnya kalian nyumbang. Jadi kalian tahu sebenarnya Agus sudah buta. Jadi uangnya itu bebas, dia mau gunakan untuk apa. Ya bukan uang donasi. Cuma di pertengahan Nopi datang ke sana berobat. Untuk berobat Mas Agus nanti baru boleh beli ini, beli mobil dan lain-lain, kata Nopi. Nanti boleh beli mobil, kata Nopi. Tapi yang faktanya kan yang beli mobil waktu itu kan Nopi beli mobil. Saya nggak bilang uang ini ya, tapi kan Nopi itu kalau nggak salah dilaporkan oleh Gary dan juga bendahara yayasan karena katanya beli mobil uang yayasan untuk anak asuhnya gitu loh, kalau nggak salah ya. Waktu itu kan viral itu Nopi dilaporkan oleh Gary dan bendahara yayasan. Ya, dan sampai sekarang nggak ada datanya berapa uang yang dibawa ke NTT atau NTB waktu itu. Ya, sisa berapa nggak ada. Ya, nah si Agus nggak dikasih oleh Densu, malah Densu ngomong, kalau Agus mau datang nanti saya kasih uang 300 juta. Loh, awalnya kan dia mau ganti 1 miliar, jadi sekarang kesannya Agus yang mengemis ke Densu. Ya, jadi Densu dan Nopi itu nggak membantu Agus, tapi Agus lah penghasil uang 1,5 M itu, yang menarik uang itu. Tapi Agus yang dapat hinaan, cacian gitu loh. Ya, saya di sini mendudukkan persoalan, biar kalian paham apa yang sebenarnya terjadi. Ya.